Selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama lagi untuk kita ibadah ya. Saya percaya hari ini terus kita berdoa, jangan sampai kita rutinitas datang kepada Tuhan. Amin. Tapi kita rindu mengalami kasih-Nya Tuhan terus diperbarui dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, buat pertolonganmu, buat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami sampai hari ini. Kami percaya bukan karena gagah dan kuat setiap kami, tapi karena roh Allah yang luar biasa yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan ibadah hari ini. Kami akan memuji, menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Kau dapati hati kami tulus terus kepada Tuhan. Pujian ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau hadir Bapa. Kau melawat setiap kami, tidak terkecuali. Kau memberikan pengertian-pengertian yang luar biasa kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan disenangkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, hidup kami sepenuhnya hanya Tuhan untuk Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Penciptaku, sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Kau Allah yang mengerti sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Dialah yang peduli. Yesus, Kau pedulikanku. Dialah yang memperhatikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlambat, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dia tidak akan pernah terlambat.
terlambat Kau menolongku, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya. Kami menyatakan Tuhan, kami perlu Kau dalam setiap jalan kami. Sebab Engkau yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, dulu, sekarang, dan selamanya. Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Engkau tidak sendiri sebab Yesus bersamamu. Terlambat pertolongan-Mu, ya Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Beri kami hati yang sabar menanti nantikan Engkau, melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu. Asal ada Engkau, asal ada Yesus, kami tenang, kami aman. Yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu, Kau tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Darimu terima kasih. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Sungguh Tuhan, kasih-Mu begitu besar, cinta-Mu begitu besar. Dengan apa ku membalas kasih-Mu tiada yang ku terima dari terlalu dalam tak terselami. Dengan apa ku membalas cinta-Mu.
aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Biar dari mulut Selalu kami Tuhan bersyukur. selalu ada Kau ucapan Tuhan syukur yang yang menyenangkan setia, hati-Mu, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu Kami tak mau bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Bapa, Kau Tuhan kami yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang Engkau setia, setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan sama-sama, kami mau bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur. Kami Kau mau berubah Tuhan dari yang jalan hidup kami yang setia, lama. yang selalu Kami tahu menopang. Kau baik, Mau selalu kami tahu Kau setia. selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu Bersyukur, Amin. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yes, Lord. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
sudah mengalami sesuatu yang gak enak, tetapi seberapa banyak kita bisa bersyukur pada saat-saat yang tidak enak. Seberapa kita percaya Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia, Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Amin. Hari-hari ini saya banyak mengalami hal-hal yang gak enak. Tapi saya diingatkan satu hal. Nubuatan Pastor Michael Wijaya. Kamu akan mengajari orang-orang untuk menyembah di saat tidak enak. Dan saya tahu Tuhan itu sedang mengajari saya menyembah. Walaupun mungkin apa yang saya alami itu begitu menyakitkan dalam hidup saya, tetapi menyembah, bersyukur di tengah-tengah hal-hal yang tidak enak sekalipun. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur padamu. Sebab apa adanya Engkau Tuhan, sebab Engkau itu Tuhan, sebab Engkau itu Allah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ini komitmen kami Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu yang membuat kami bisa terlalu bersyukur padamu. Syukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Pujian hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Oh, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Katakan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Oh, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu layak terima pujian. Sama-sama kita berkatakan, pujian hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Oh, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Sebab Engkau yang layak terima pujian.
puji hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu. Terima pujian, tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian. Pujian hanya
worthy to be praised, Lord. Roh Kudus, Engkau sangat ingin kami
so sweet, Holy Spirit. You are so sweet, Holy Spirit. Saya kembalikan pada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hadiratmu, terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat kasih yang tidak pernah ada batasnya di dalam hidup kami. Terima kasih bahwa setiap rencanamu itu adalah baik dalam hidup kami. Berikan kami hati yang mengerti, berikan kami hati yang memahami isi hatimu Bapa. Jadikan kami serupa dengan Engkau. Layakkan kami sebagai penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau pegang kendali dan Engkau punya maksud atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuat kuasa tangan-Mu itu terus ada atas hidup kami, menguasai, mengendalikan kami, dan menjadikan kami seperti yang Kau ingini, sampai Engkau melihat kerajaan-Mu datang di bumi seperti di sorga. Terpuji nama-Mu di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini saudara diberkati nggak ya oleh puji-pujian yang barusan kita naikkan? Waktu tadi Cemeri sampaikan bagaimana kita tetap bisa mengucap syukur, bagaimana kita tetap bisa menyembah saat kita mengalami masalah. Saudara perlu tahu bahwa penyembahan bukan sekedar kita bernyanyi saudara. Kita bernyanyi bukan arti kita menyembah. Pernah nggak saudara alami begitu sesaknya sampai tidak bisa nyanyi bagi Tuhan? Pernah nggak saudara? Karena apa yang kita akui sekarang, kita ngomong kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, semua itu akan diuji. Makanya kenapa orang Israel ketika mereka keluar dari Laut Merah, mereka diuji di padang gurun. Ternyata mereka ngakunya percaya, tapi iman mereka gagal. Tuhan tidak memperhitungkan iman yang menolak dia pada waktu penderitaan. Saya bukan bilang berarti orang Kristen pasti menderita, harus menderita, tidak. Tapi ketika kita diizinkan mengalami hal yang tidak enak, justru itu iman kita diuji. Apakah kita bisa menyembah? Kalau orang yang mengenal Tuhan di dalam penderitaan dia tetap mengucap syukur. Orang yang tidak mengenal Tuhan meskipun ngaku punya iman, meskipun ke gereja setiap hari, tapi waktu dia menderita, dia menyalahkan Tuhan, dia menghujat Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan. Dan iman itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan sebagai iman yang sesungguhnya. Kenapa orang Israel meskipun mereka percaya kepada Tuhan, ngakunya percaya, mereka lewati Laut Merah, mereka masuk kepada padang gurun, benar ya? Bukan ya, mereka masuk padang gurun tapi mereka tidak bisa melewati itu sungai Yordan ya, benar ya? Ya, tidak masuk tanah perjanjian. Mereka lewati Laut Merah, mereka melihat keajaiban, kebaikan Tuhan mereka alami. Mereka di padang gurun tapi mereka nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu sama. Kita ngaku Kristen, kita beribadah, kita ngetu, mungkin kita di rumah juga berdoa. Tapi kita nggak melihat janji Tuhan digenapi. Karena waktu penderitaan kita menghujat Tuhan. Seringkali manusia nggak ngerti apa yang ada di hati kita sampai itu diuji oleh Tuhan. Kadang-kadang kita diizinkan mengalami hal yang nggak enak, itu untuk diuji. Apakah hati kita itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau kita hanya mengasihi berkat atau kebaikan Tuhan. Waktu kita anak-anak kita masih tidak ngerti, kita suka berkat
berkatnya Tuhan, itu enggak apa-apa, wajar ya. Anak-anak enggak bisa makan disuap oleh orang tuanya, tapi Tuhan enggak mau kita cacat. Tuhan mau kita belajar mengerti hatinya. Jangan sampai di akhir zaman ini kita keseret oleh penderitaan, kita melepaskan iman kita, kita merasa kita masih ke gereja, kita merasa agama kita masih Kristen, tapi kita sudah kehilangan Tuhan. Apakah iman yang kita akui itu teruji di hadapan Tuhan? Apakah iman yang kita akui diperhitungkan oleh Tuhan? Itu sangat penting, jangan sampai kita menipu diri kita sendiri, saudara. Ya, kita bersyukur bahwa melalui hal yang gak enak, melalui penderitaan, justru di situ kapasitas hati kita dilapangkan. Kita ditunjukkan sama Tuhan apa yang ada di dalam hati kita. Bukan untuk menuduh kita supaya kita gak layak, tapi supaya kita mau Tuhan lebih giat lagi, lebih memandang kepada Dia lagi, tidak lagi pakai jalan pikiran kita mencari Tuhan. Ya saudara ya, juga untuk teman-teman yang juga di sini mungkin yang sudah melayani, juga saya terus diingatkan bahwa Tuhan itu bukan cari orang yang melayani pekerjaan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan cari orang yang melayani hati Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita melayani hati Tuhan, cara kita melayani Tuhan pasti benar. Tapi kalau kita mengejar hanya pelayanan, kita bisa pakai cara manusia yang jahat sekali melayani Tuhan, dan itu tidak diperhitungkan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan seperti tadi Cemeri katakan, Tuhan, biarlah Tuhan menemukan orang-orang yang memiliki hati yang murni yang ada di tempat ini. Satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya, bukan hanya kita alami kesembuhan, kita alami pelepasan, tapi kita alami transformasi. Transformasi yaitu hati kita seperti hatinya Tuhan. Kita mengalami satu perubahan, perombaan. Ya, di dalam perubahan itu pasti sakit, saudara, pasti babak belur. Bahkan kalau Cemeri bilang dia alami yang gak enak, saya pun alami yang gak enak. Makanya waktu tadi penyembahan dinaikkan, apa yang ada di dalam pikiran saya adalah Tuhan, aku meletakkan. Ya waktu meletakkan ya agak rasanya berduka gitu ya saudara ya, karena kan dagingan ini dirontokkan ya. Tapi itulah persembahan yang terbaik. Penyembahan Abraham pertama kali di Alkitab. Penyembahan Abraham bukan nyanyian saudara ya. Penyembahan bukan cuma lip service saudara. Bahkan Melita yang baru meninggal dia bilang dulu dia mengucap syukur itu lip service. Sampai dia ngalami, dia melewati, baru dia bilang itu dari hatinya. Penyembahan seseorang bukan lip service saudara. Penyembahan Abraham pertama adalah mempersembahkan Ishak. Penyembahan itu sesuatu di dalam dirimu dipotong. Cari Tuhan, menyembah Tuhan itu bukan terima enaknya saja, tapi ada hidupmu yang kamu mau potong, kamu relakan, kamu lepaskan, kamu berikan kepada Tuhan. Itulah penyembahan. Sampai kita bisa rela, mau seperti itu, baru Tuhan menemukan penyembahan yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan pagi ini. Mungkin ada saudara yang selama liburan ini mau bersaksi, menerima sesuatu dari Tuhan, boleh disampaikan? Mak Kesti mau? Enggak? Mbak Endah? Ya nanti kita mungkin di akhir sesi kita bisa sama-sama mendoakan Pak Willem ya, yang minggu depan atau minggu ini ya Pak ya, mau baptis ya. Ya nanti kita bisa mendoakan supaya Tuhan terus berkarya di dalam hidupnya dan keluarganya ya. Saya serahkan kepada Cik Esther, silakan Cik Esther. Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita buka doa dulu ya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Biarlah waktu-waktu ke depan ini Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja. Biarlah Engkau sendiri yang memakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Bukan karena hikmat manusia, tapi hikmat yang daripadamu saja Tuhan. Biarlah setiap firman yang dibagikan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita libur sudah 2 minggu ya, lebih ya, tidak kerasa ya. Nah, pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema warisan. Kalau kita ngomong warisan, langsung apa yang muncul langsung di pikiran kita ya? Ya, warisan dari orang tua, apartemen, rumah, mobil, atau
271 triliun ya. Nah, nah itu kan langsung muncul di pikiran kita warisan apa. Tapi ini saya mau bagikan bukan warisan dunia yang kita mau bagi. Yang kita mau pelajari pagi ini adalah warisan yang kekal. Bukan cuma di dunia, kita boleh mengalami warisan di dunia, tapi lebih dari itu yang terpenting adalah warisan yang kekal, adalah warisan takut akan Tuhan untuk generasi kita selanjutnya. Kita mau baca dari Amsal 13 ayat 22 ya. Bisa tolong ditayangkan? Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, ini ayat ini terkenal. Mungkin ada yang senyum-senyum ini pernah tahu ayat ini biasanya dipakai oleh agen-agen asuransi ya. Jadi yang pernah pengalaman jadi agen asuransi atau pernah di prospek itu pasti tahu kalau nasabahnya kira-kira menolak gitu langsung dikeluarin ayat ini. Amsal 13 ayat 22, orang baik lu loh Pak meninggalkan warisan bagi anak cucunya dan kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi kalau nasabahnya agak menolak gitu langsung wah oh iya ya saya belum jadi orang baik kalau belum beli asuransi gitu ya. Nah ini cuman sekedar intermezzo. Jadi misalnya yang sebenarnya dari ayat ini bukan sebenarnya warisan-warisan yang ya sekedar cuman di dunia, tapi warisan-warisan yang kekal. Nah pagi ini mau saya bagikan, di sini ada dua kata ya, warisan dan kekayaan. Bedanya apa? Warisan adalah sesuatu yang diberikan kepada, dipindahkan kepada keturunan kita, kepada orang lain yang layak menerima. Tapi itu tidak selalu berupa harta kekayaan, harta benda di dunia, mobil, rumah ya. Tapi warisan itu bisa sampai kepada kekekalan, itu warisan yang sejati. Nah kalau warisan cuma di dunia ini selesai di dunia selesai, tapi warisan yang dimaksud di sini adalah orang benar memberikan warisan kepada anak cucunya, itu warisan kekekalan. Dikatakan juga di sini adalah kekayaan orang berdosa diperoleh dengan cara yang kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, itu adalah kekayaan yang tidak kekal. Ya, mungkin orang bisa pengen cepat kaya dengan menghalalkan segala cara, tapi apa itu nanti bisa dinikmati oleh anak cucunya di dunia toh? Jadi bukan ngomong sampai kekekalan nanti, tapi cuma di dunia toh aja mereka tidak akan menerima, karena itu akan dipindahkan kepada orang yang benar. Dikatakan dalam Alkitab. Salah satu contoh yang saya mau bahas di 1 Raja-Raja 21 ya. Di sini adalah kisah dari Ahab yang kepengen memiliki kebun anggurnya Nabot. Dan kepengen sekali punya kebun anggurnya Nabot. Nah, tapi Nabot ini tidak mau menjual kebun anggurnya karena itu milik keturunan, milik generasi, keturunannya lah, warisan. Jadi dia tidak mau menjual kepada Raja Ahab. Terus kemudian Raja Ahab itu menceritakan kepada istrinya Isabel, dan dengan segala macam cara Isabel itu membuat taktik sampai akhirnya Nabot itu dibunuh. Nah setelah dibunuh, akhirnya kebun anggurnya itu bisa dirampas oleh Ahab. Ya, ini 1 Raja-Raja 21 ayat 21 sampai 29 ya. Saya bacakan cepat aja. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobiam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenal Isabel
Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan di depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kapung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kapung dan berjalan dengan langkah yang lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka pada zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka bagi atas keluarganya. Nah, ini yang jelas sekali ya. Gimana kalau Ahab itu merampas milik orang lain dengan semena-mena. Ini Tuhan katakan, karena Ahab ngerti ya, Ahab langsung bertobat. Nah, tapi perbuatan itu tetap ada konsekuensinya ya. Dan ada hukumnya juga. Tuhan mungkin lihat Ahab bertobat, udahlah Tuhan mengampuni. Tapi konsekuensinya itu tetap ada untuk anak cucunya Ahab. Jadi kadang itu kita enggak tahu ya apa yang sudah nenek moyang kita perbuat. Itu ada yang kalau belum bertobat, mereka yang belum bertobat, mereka akan mengalami apa yang sudah ditaburkan. Ya, kalau kita mengetahui ya mungkin ada keluarga atau ada teman yang kisahnya mirip-mirip seperti Ahab gini ya. Kita bisa loh, kita mendoakan mereka, kita nasihati dia. Karena mereka enggak ngerti ya, kalau mereka memperlakukan orang dengan semena-mena gitu, yang mungkin bukan dia yang mengalami nasib buruk, tapi itu akan dituai oleh anak cucunya kelak. Nah, selanjutnya, apa syarat untuk bisa mendapatkan warisan? Syarat untuk mendapatkan warisan adalah pertama harus orang dewasa. Nggak mungkin warisan diberikan kepada anak-anak. Sekalipun itu anak-anak tetap harus ada walinya ya. Nggak 100% diberikan kepada anak-anak. Galatia 4 ayat 1-3. Kita bisa baca. Yang ayat pertama yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada juga roh-roh dunia. Ya di sini dikatakan kita butuh jadi orang dewasa dulu. Dewasa apa? Bukan dewasa secara usia ya, tapi saya mau bicarakan dewasa secara roh juga secara karakter. Kita tidak bisa dipercayakan sesuatu hal yang besar kalau kita tidak bisa menghandle. Jadi kalau contoh lah, kita kasih anak yang umur 5 tahun warisan yang begitu besar, dia akan bisa menyalahgunakan. Tidak tahu caranya gimana harus menggunakan warisan itu. Misalnya kalau kita diberikan karunia roh juga, contoh-contoh yang jelas ya, kita diberikan karunia roh, kalau kita belum punya kedewasaan secara roh, ya kita punya karunia kesembuhan misalnya, wah banyak manifestasi, banyak kesembuhan terjadi mana-mana. Kalau kita belum punya kedewasaan secara roh untuk menerima karunia itu malah akan menjadi dosa buat dirinya sendiri ya. Dia akan jatuh dalam kesombongan, juga lain-lain manipulasi gitu ya. Jadi itu yang membuat seseorang itu kenapa harus dewasa dulu untuk bisa menerima warisan.
warisan apapun, tapi harus ada kedewasaan di dalam karakter, juga di dalam secara roh. Nah, dikatakan siapa anak-anak yang dewasa itu? Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya, jadi di sini jelas anak-anak Allah yang di sini adalah dimaksudkan ada anak-anak yang sudah dewasa secara roh ya. Jadi kita ingat pelajaran waktu Pastor Samson ada di sini ya tentang anak-anak manifestasi anak-anak Allah ya. Jadi mungkin anak-anak yang kecil itu masih lucu-lucu, itu menyenangkan orang tua ya. Tapi kalau anak-anak yang sudah dewasa, itu membanggakan orang tuanya. Jadi tidak mungkin kita itu mau punya anak, meskipun anaknya kecil lucu, tidak mungkin orang tua pengen, wes anakku kecil aja terus sampai berapa tahun pun kecil-kecil supaya lucu terus. Tidak kepengen gitu ya. Jadi semuanya pengen kalau nanti suatu hari dewasa itu wah jadi anak yang membanggakan orang tua. Bukan untuk keluarga, cuma untuk banyak orang juga menjadi berkat. Nah, cirinya apa kalau anak-anak dewasa yang hidup dipimpin Roh Allah adalah anak yang mau dinasehati, orang yang mau ditegur. Kalau salah ditegur, seperti Ahab tadi ditegur dia bertobat. Dia tahu kesalahannya kalau dia mencuri, merampas harta kebun anggur punyanya Nadab. Nah, dipimpin oleh kata dipimpin Roh Allah di sini adalah ada unsur paksaan. Ya, tidak semua orang ya, tidak semua. Bentar. Ada unsur paksaan, maksudnya anak itu tidak selalu dimanja-manjakan. Di sini pasti ada satu konsekuensi. Kalau misalnya melakukan kesalahan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Jadi dikatakan kalau anak mau menjadi dewasa, ayah itu selalu mendidik dan perlu dididikan itu rotan itu mendidik untuk mendewasakan anak. Di Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Dan engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah di sini perlu didikan, jadi meskipun jangan sampai karena kita sayang sama anak, jangan sampai wah berbuat salah pun enggak apa-apa. Ya namanya masih kecil, masih anak-anak, nanti kalau sudah dewasa kan bisa ngerti sendiri. Jadi tetap anak itu harus dididik secara firman, juga secara konsekuensi, tanggung jawabnya harus diberitahu. Kalau di sini dikatakan rotan itu mendidik untuk mendewasakan anak-anaknya. Kadang kita kan enggak ngerti ya, kalau kita ada sedikit salah pun kadang kita merasa wah ini diingetin Tuhan, kita juga dididik Tuhan ya. Kita enggak merasa wah enak-enak disayang-sayang terus, tapi kadang sudah kecentok tahu mengalami hal-hal yang enggak enak baru ingat. Oh iya ya, ini rotan yang dari Tuhan gitu ya. Jadi supaya kita ingat bahwa kita juga perlu didewasakan. Ya, yang kedua selain anak-anak harus dewasa, yang kedua adalah harus memiliki kedekatan dan kerinduan yang besar untuk memiliki warisan itu ya. Memiliki kedekatan. Kalau kita enggak punya kedekatan, misalnya orang tua ke anak, saya enggak mungkin kalau ya ada sih mungkin kedekatan seseorang terus kemudian wah ini warisanku tak kasih ke kamu, tapi tanpa punya hubungan, enggak mungkin gitu loh. Ini kedekatan itu menentukan dia memperoleh warisan dan juga kerinduan yang besar untuk bisa memiliki warisan. Kita baca di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 15. Ya ini dari kisah Elia dan Elisa ya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai.
Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat ketiga, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu dan padamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepada Elisa kepadanya, hai Elisa, tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu dekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko, dan kepada Elisa dia berkata, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku tahu juga, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubah, digulungnya dan dipukulkannya di atas air. Ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak ku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu seperti yang demikian. Jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnyalah jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri ke tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap kepada Elisa, dan mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Ya, sampai di sana ya. Nah, ini kalau kita baca di sini ada beberapa perikop ya. Kenapa kita pernah tanya enggak, kenapa kok cuman Elisa yang mendapat warisan dari Elia? Padahal ada rombongan juga nabi-nabi yang mengikuti. Ya. Jadi di situ ada rombongan nabi-nabi yang waktu lihat Elisa mengikuti Elia, dia bilang, tahukah kamu bahwa Tuhanmu akan terangkat ke surga? Aku tahu, diamlah. Gitu ya. Di Betel, di Yeriko juga, di Yordan juga. Nah, kenapa kok cuman warisan itu jatuhnya ke Elisa dan tidak ke nabi-nabi yang lain? Pertama, karena ada kedekatan antara Elisa dan Elia. Ya, kedekatan itu kelihatan dari waktu ya Elisa tuh pengen ngikuti Elia terus. Kemanapun Elia
Elia pada sudah bilang, kamu tinggal loh di sini, ndak usah ngikuti aku. Tapi Elisa tetap ngotot ya, aku mau ngikuti kamu, tetap dikejar. Nah, kemanapun kamu pergi aku ikut. Jadi seolah-olah Elisa itu sebenarnya sudah nangkep sesuatu. Dia kan sudah tahu kalau di waktu nabi-nabi itu tanya, tahukah kamu bahwa Tuhanmu akan terangkat ke surga? Ya, aku sudah tahu, diamlah, gitu loh. Jadi sebenarnya Elisa itu punya maksud tersembunyi. Kenapa dia mengikuti Elia? Tapi itu dia enggak ceritakan kepada nabi-nabi. Ya, dikatakan Elisa dan Elia ini punya kedekatan secara pribadi, dan Elia juga melihat kesetiaan dia mengikuti Elia kemanapun Elia pergi. Ya, kedekatan itu nampak waktu nabi-nabi itu kan mengatakan Elia itu tuan, sedangkan Elisa itu menyebut Elia itu adalah bapak. Nah, dari situ adalah punya koneksi kedekatan secara jiwa juga antara Elia dan Elisa. Yang kedua, karena Elia dan Elisa itu pergi bersama-sama kemanapun pergi, dan mereka, sedangkan nabi-nabi itu cuman hanya menonton dari jauh, bukan ada niat untuk, sudah tahu kan nabi-nabi itu juga sudah tahu kalau Elia akan terangkat ke surga, tapi dia tidak ada keinginan, kerinduan yang besar untuk mendapatkan warisan apa gitu ya dari Elia. Sedangkan Elisa itu bisa menangkap warisan. Wah, aku mendapatkan warisan minta warisan lah dari Elia sebelum dia terangkat ke surga. Ya pasti warisannya bukan sandalnya atau bukan tongkatnya ya. Tapi ada sesuatu yang Elisa inginkan dari Elia adalah dua porsi dari rohnya, dua bagian dari rohnya Elia. Dan akhirnya Elisa yang mendapatkan dan bukan nabi-nabi itu. Karena nabi-nabi itu kan ya mereka cuma tahu tapi tidak dekat gitu sama Elia, cuma sekedar tahu. Nah, karena Elisa menganggap warisan ini lebih penting, warisan double porsi, dua bagian dari rohnya Elia ini lebih penting dari apapun juga. Dan itu yang nabi-nabi tidak bisa menangkap dari situ. Nah, untungnya juga kalau saya mau bilang Elisa itu tidak cerita-cerita loh. Kalau misalkan di nabi-nabi itu kan ngomong itu loh, Tuhanmu mau terangkat ke surga. Kalau misalnya Elisa ini banyak ngomong sama nabi-nabi, iya nanti Tuhanku ini mau terangkat ke surga, aku ini mau ngikuti dia terus supaya aku nanti mendapatkan dua bagian dari roh. Kan akan beda ceritanya ya. Kalau misalnya dia cerita-cerita ke nabi-nabi itu, dan nabi-nabi itu nanti mungkin dia enggak punya kepekaan seperti Elisa yang nangkep ya. Akhirnya nanti mungkin nabi-nabi itu mungkin bisa mengikuti semua kemanapun Elia pergi. Nah, tapi Elisa pengen warisan ini punya kutok, enggak mau dibagi-bagi ke orang lain gitu ya. Jadi itu dia pengen miliki sebagai warisan yang berharga untuk Elisa. Nah, warisan apa sebenarnya yang diberikan untuk kita kepada keturunan kita, generasi kita selanjutnya? Adalah warisan iman dan takut akan Tuhan. Nah, kita memberikan warisan itu bukan cuman berupa harta, tidak salah warisan berupa harta. Harta diperlukan waktu kita di dunia, tapi waktu kita sudah tidak ada di dunia lagi, kita butuh warisan kekekalan, yaitu adalah warisan iman dan takut akan Tuhan. Karena berbicara perbuatan itu lebih keras ya daripada cuman sekedar khotbah. Jadi warisan iman itu harus ditunjukkan melalui satu contoh dan teladan. Nah, kalau kita baca dari beberapa contoh di Alkitab yang menerima warisan rohani, pertama adalah Samuel ya. Sejak kecil Samuel itu sudah ada di Bait Allah, di lingkungan Bait Allah, dan sudah dari sejak kecil Samuel ini sudah, orang tuanya sudah punya cita-cita ini akan jadi hamba Tuhan, ini akan jadi pelayan Tuhan. Mamanya
Hana itu selalu membuatkan baju efod. Baju efod itu baju kekudusan untuk para imam. Kalau kita baca di 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 19. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak dan tubuhnya berlilit baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Jadi setiap tahun Hana itu membuatkan baju efod untuk anaknya. Jadi itu seperti iman ibunya ini bahwa satu hari anaknya akan jadi hamba Tuhan. Dan visi itu sudah ditangkap sama Samuel. Nah mungkin karena Hana ini memberikan contoh yang baik kepada Samuel. Maka Samuel itu menangkap sejak anak-anak, sejak kecil. Kita perlu mendidik anak-anak itu untuk takut akan Tuhan. Kalau sudah besar bisa tapi agak susah ya. Sejak kecil kita harus didik seperti tadi contoh Samuel. Mamanya memberikan baju efod. Ya itu seolah-olah mamanya berkata kepada anaknya, ini loh nak, kamu suatu hari akan jadi hamba Tuhan. Ini mama buatkan kamu baju efod. Baju kekudusan untuk imam-imam. Jadi itu sudah terekam di memorinya Samuel sebagai anak. Oh iya ya, aku satu hari akan menjadi hamba Tuhan, aku jadi pelayan Tuhan. Dan itu terus diingatkan kepada anaknya. Kita baca di 1 Samuel 2 ayat 26. Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai dan baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, ini Samuel ini karena dididik mamanya untuk takut akan Tuhan, jadi dia menjaga sikapnya juga dan disukai dengan banyak orang. Di sini dikatakan karena mamanya sudah memberikan dasar-dasar takut akan Tuhan kepada Samuel. Karena itu yang dipilih untuk menggantikan Eli adalah Samuel dan bukan anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, jadi itu kenapa bukan Hofni dan Pinehas yang akan menggantikan Elia, karena Hofni dan Pinehas ini jatuh dalam dosa. Lah kok bisa bapaknya imam kok anak-anaknya jatuh dalam dosa. Nah, kita baca di 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau begitu tamak dan menginginkan juga persembahan lain yang dibawa kepadaku? Mengapa engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku? Engkau dan mereka telah menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari persembahan-persembahan umatku. Nah, jelas di sini kenapa Tuhan itu lebih memilih Samuel menggantikan Eli menjadi imam daripada Hofni dan Pinehas, karena Eli tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya, kepada Hofni dan Pinehas. Dan bahkan Eli itu lebih takut sama anaknya daripada takut sama Tuhan. Lebih menghormati anaknya daripada menghormati Tuhan. Nah, karena Hofni dan Pinehas tidak pernah mendapatkan contoh teladan sejak dia kecil dari bapaknya, meskipun bapaknya adalah imam, maka dia keluar dari jalur kehendak Tuhan untuk menjadi pengganti Eli. Karena itu kita perlu ya untuk memberikan contoh-contoh teladan kalau kita masih punya anak-anak yang kecil. Mungkin bukan anak yang secara jasmani ya, kita punya anak-anak rohani. Kalau itu dipercayakan Tuhan, itu harus benar-benar kita menjadikan contoh dan teladan untuk mereka. Karena satu hari kelak nanti mereka akan dipakai Tuhan juga untuk
meneruskan ke generasi kita selanjutnya. Jadi perbuatan atau teladan kita tuh sebenarnya berbicara lebih keras daripada cuma dikhotbahi. Jadi misal anak dikhotbahi, kamu harus baca Alkitab, kamu harus ke gereja, kamu harus menyembah Tuhan. Tapi lah kalau orang tuanya sendiri tidak pernah ngasih contoh, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja, itu nonsen ya. Jadi perbuatan contoh itu lebih keras berbicara daripada cuma dikhotbahi. Jadi anaknya mungkin bisa bilang, loh, papa sendiri, mama sendiri tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja, kok nyuruh aku ke gereja baca Alkitab gitu ya. Ya, jangan sampai anak kita menjawab seperti itu. Ya, contoh kedua selain Samuel adalah Timotius. Timotius ini adalah mewarisi iman dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kesetiaan dan kesungguhan orang tua dalam ibadah itu memberikan contoh buat anak-anaknya. Nah, ceritanya untuk Timotius ini ya, sejak kecil ya sama seperti Samuel. Sejak kecil orang tuanya itu juga mengundang Paulus untuk khotbah ya, mungkin karena pede ya kalau zaman sekarang pede. Ngundang Paulus, terus Paulus mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan takut akan Tuhan, dan itu juga diajarkan kembali oleh ibunya untuk Eunike, juga neneknya Lois mengajarkan kepada Timotius ini. Dan dari kecil dia sudah menangkap benih-benih firman Tuhan itu dibawa sampai dia dewasa. Akhirnya Timotius ini pergi juga ikut melayani, diajak Paulus mengikut melayani dengan Paulus. Dan saat Paulus dia melihat sendiri pelayanan Paulus tidak mudah. Paulus banyak mengalami sengsara, banyak mengalami aniaya, tapi Paulus imannya tidak goyah. Paulus tetap melanjutkan memberitakan firman. Ya, jadi selain dari dia sudah punya dasar-dasar dari nenek dan ibunya, tapi dia juga melihat teladan dari mentornya. Melihat mentornya ini Paulus, dia melihat dia tidak cepat putus asa melihat. Meskipun banyak penderitaan dan siksaan yang harus dihadapi oleh Paulus, Paulus tetap memberitakan firman. Ya karena itu kita perlu memberikan contoh ya kepada juga, ini bukan untuk orang tua pada anak yang secara fisik, tapi juga kepada anak-anak rohani kita. Ya kita mau baca dari Ulangan 6-7. Caranya gimana kalau kita harus mengajari anak-anak kita tuh. Ulangan 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan engkau berbaring apabila engkau bangun. Jadi senantiasa anak itu diajari pada saat istilahnya bersama-sama dengan orang tua. Jadi pada saat jalan, pada saat duduk dinasehati, dikasih firman Tuhan, diajari firman Tuhan. Pada saat berbaring, pada saat duduk, pada saat dalam perjalanan, atau apabila engkau bangun. Itu yang akan membekali anak-anak itu mengingat bahwa firman Tuhan itu adalah benih, dan itu tidak akan, benih yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia. Nah, saya mau kasih contoh yang terakhir ya, sebuah penelitian. Kenapa dari benih firman yang ditaburkan, warisan apa yang akan dituai kalau nanti kita sudah menaburnya itu dari sekarang. Nah, ini ada satu survei penelitian dari generasi ke generasi.
Pada abad 20 di New York itu ada tim yang menyelidiki ya. 2 orang laki-laki yang hidup di abad ke-18. Penyelidikan itu menyelidiki warisan apa yang diturunkan orang tua kepada keturunan, kepada generasi di bawahnya. Yang pertama adalah namanya Max Jacques. Max Jacques ini adalah seorang ateis. Dia tidak percaya Tuhan Yesus, hidupnya fasik, ya tidak takut Tuhan, tidak mengizinkan anak-anaknya ke gereja, meskipun anaknya pengen ke gereja tapi tidak boleh ke gereja. Dalam kurun waktu 2 abad ini surveinya menyelidiki, dalam kurun waktu 2 abad, Max ini memiliki keturunan 1.200 lebih orang ya, 1.200 orang lebih. Kebanyakan mereka berakhlak yang bejat, tidak seperti berakhlak yang bejat seperti leluhurnya. Ya, keturunannya Max Jacques tadi ya. Saya bacakan ada 440 orang yang hidup dalam pesta pora dan memuaskan hawa nafsu. 310 orang menjadi gelandangan atau peminta-minta. 190 orang menjadi pelacur atau tunasusila. 130 orang menjadi narapidana keluar masuk penjara. 100 orang menjadi pecandu alkohol atau pemabuk. 60 orang mempunyai kebiasaan mencuri. 55 orang menjadi korban pelecehan seksual, 7 orang menjadi pembunuh. Jadi itu keturunan dari Max Jacques secara penelitian. Karena apa yang ditaburkan orang tuanya yang ateis, yang tidak takut Tuhan, generasinya itu seperti itu. Dan Max Jacques ini banyak membebani pemerintah dan dia tidak memberikan kontribusi yang baik sedikit pun untuk pemerintah. Nah, tapi orang kedua yang namanya Jonathan Edwards, kita temukan namanya istrinya bernama Sarah. Sarah ini orang yang takut Tuhan, orang yang saleh, orang yang setia pengikut Tuhan. Dan Jonathan ini dan istrinya Sarah mengajarkan kepada generasi keturunannya untuk berakhlak dan berkarakter yang terpuji. Ya, dari survei penelitian ini dicatat 320 orang menjadi pendeta, penginjil dan dosen sekolah teologi. 120 orang menjadi profesor ilmu pengetahuan umum dan 110 orang menjadi ahli hukum dan menjadi pengacara. 60 orang menjadi dokter, 60 orang menjadi penulis buku bermutu, 30 orang menjadi ahli hukum dan yang menjadi hakim. 14 orang menjadi rektor universitas dan juga banyak lagi mempunyai milik pabrik. 4 orang menjadi anggota Kongres Amerika dan 1 orang menjadi wakil presiden. Nah, ini contoh generasi penerus dari Edwards, jadi Jonathan Edwards tadi ya. Dan Jonathan Edwards ini tidak pernah membebani negara sedikit pun. Dia bahkan memberikan kontribusi yang bagus untuk negaranya. Nah, dari sini kita bisa tahu apa yang orang tuanya itu sudah taburkan itu bukan yang tadi yang kalau mau dihubungkan dengan Amsal tadi ya. Apa yang ditaburkan orang tua yang seperti tadi Max Jacques itu dia hanya memikirkan sampai di bumi aja. Tapi kalau yang Jonathan Edwards dia memikirkan warisan kepada anak cucunya, keturunannya itu sampai kekekalan. Ini hasil dari survei penelitian itu dia bagaimana keturunannya itu menjadi orang-orang yang benar-benar orang yang baik yang takut akan Tuhan. Nah, kita dari contoh-contoh ini kita bisa mempersiapkan dari sekarang kalau kita masih punya anak-anak yang kecil atau kita punya anak-anak yang rohani, satu hari kelak nanti nama kita ini loh, oh makku misalnya namanya Teresia Halim gitu loh, itu punya nama yang besar, yang harum gitu ya, keturunannya itu pasti akan mencatat itu, hasil keturunannya itu akan dicatat. Perbuatan baik dari orang tuanya. Nah, sebagai ayat penutup saya akan membacakan dari Mazmur 112 ayat 2.
Anak cucunya akan dihormati di mana-mana karena keturunan orang-orang baik mempunyai warisan yang istimewa. Ini dari FIYH ya. Saya baca, sekali lagi saya baca, anak cucunya akan dihormati di mana-mana karena keturunan orang-orang baik mempunyai warisan yang istimewa. Ya, satu lagi adalah Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi begitu luar biasanya ya, warisan yang rohani yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Karena itu kan dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ya. Karena itu benar-benar warisan yang diturunkan. Dan kita semua adalah keturunan-keturunan Abraham secara rohani. Dan kita akan menerima warisan-warisan yang sama juga. Jadi yang penting bukanlah bagaimana kita memulainya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengakhirinya. Secara kita boleh mengakhiri hidup kita dengan finish strong atau enggak. Kita bisa mempersiapkan hidup kita dan keturunan kita mulai dari sekarang. Amin. Mari kita berdoa, kita tutup. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan kami percaya hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu supaya kita semua mengerti warisan apa yang kita harus bagikan kepada keturunan-keturunan anak cucu kita supaya menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi-generasi yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya firman-Mu yang dibagikan tidak kembali sia-sia dan kami boleh menangkap sesuatu yang baik dan benar daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya serahkan ke Teresia. Saudara diberkati, saya dapat sesuatu ya, hari ini firman C. Esther itu nembak semua orang ya, bukan hanya nembak kita yang sebagai orang tua, sebelum jadi teladan harus dulu menghidupi baru bisa jadi teladan, bukan omong kosong saja ya saudara. Dan untuk kita dapat menjadi terang, mempengaruhi keluarga kita dengan warisan takut akan Tuhan dan juga warisan, apa tadi satunya? Takut akan Tuhan dan apa satunya sih? Telah iman, warisan iman, berarti kita harus memiliki keduanya, harus menghidupi. Kita nggak bisa nyuruh orang punya iman tapi kita nggak punya iman ya. Jadi berjuangnya bersamaan ya. Kita berjuang menurunkan juga berjuang menghidupi ya saudara ya. Dan itu seumur hidup kita berjuang sampai mengakhirinya ya. Itu mengingatkan kita kembali meskipun mungkin perjalanan iman ini tidak selalu mulus, tidak selalu lancar, tapi justru namanya juga perjalanan iman. Jadi itu tuh adalah tentang perlawanan ya, melawan arus dunia, itu iman ya. Jadi memang perjalanan iman ini bukan tentang nyaman, tapi tentang iman, yaitu kita harus terus melawan daripada arus-arus dan cara-cara dunia. Dan bukan hanya kita melawan sendiri, tapi apa yang kita hidupi kita juga turunkan kepada anak-anak kita. Saya percaya waktu Chester saya bagikan tadi, saya di otak saya langsung ingat ayat itu, generasi orang benar diberkati, yang pada akhirnya sama Chester juga dibagikan ya. Generasi orang benar itu diberkati. Walau hari ini mungkin kita melihat keluarga kita atau keturunan kita masih belum menjadi seperti yang kita harapkan di dalam Tuhan. Saya percaya tidak ada taburan iman atau teladan yang dinyatakan itu yang akan menjadi sia-sia ya. Tuhan itu setia memegang perjanjiannya. Meskipun sekarang orang tuanya bisa mati belum melihat anaknya bertobat, tapi saya percaya karya Tuhan untuk anak itu terus berjalan selama anak itu masih hidup, karena Tuhan mengingat apa yang sudah orang tuanya persembahkan di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih C. Esther buat firman yang sudah mengingatkan kita kembali bahwa hidup ini kita harus terus mau berjuang ya untuk kita menghidupi iman dan juga takut akan Tuhan, sehingga apa yang kita hidupi itu bisa diwariskan untuk anak-anak kita, sehingga mereka juga
mengerti esensi kehidupan ini dan mendapatkan sesuatu yang nilai kekekalan itu menjadi satu hal yang penting ya, terutama di dalam dunia ini yang sekarang banyak hal yang ditawarkan, banyak hal yang mencuri kesenangan hati kita, dan seringkali kita justru tidak terlalu mementingkan apa yang kekal ya. Kita minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Melvin. Saudara bisa datang kembali, dan saya berharap untuk hari-hari ke depan, saudara, waktu kita menyembah bersama hari Sabtu, saudara bisa ingat bahwa waktu kita menyembah itu bukan kita bernyanyi untuk Tuhan atau kita bernyanyi untuk dihibur oleh Tuhan, enggak, tapi kita bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, tapi hati ini kita berikan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sedang mau minta dari hidup saudara hari ini. Mungkin Tuhan mau saudara meletakkan sesuatu, atau mungkin Tuhan mau saudara bergerak melangkah menuju sesuatu. Biarlah di dalam penyembahan kita itu ada komitmen kita yang terlibat ya, ada ekspresi kasih kita terhadap Tuhan. Dan saya berharap bahwa ibadah di tempat ini bukan sekedar kalau kita undang hamba Tuhan yang profetik, saudara bisa didoakan, tapi saudara sungguh-sungguh bisa mengalami Tuhan sendiri yang jamah di dalam hidup saudara, Tuhan yang mengubah hidup saudara, dan saudara bisa alami itu sehingga saudara juga bisa menjadi agen-agen transformasi yang juga mengubah kehidupan orang lain di luar ya. Dan juga ini ada pengumuman, akan diadakan Academy of Prophet ya. Jadi ada 2 seminar ya saudara. Yang satu yang bulan Juni ini seminar AOP, dan yang bulan 8 itu School of Revival. Dan mungkin dikembalikan tadi yang AOP ya. Ya ini Academy of Prophet ini 17 sampai 19 Juni. Biayanya 1 juta, ini 3 hari ya, diajarkan nanti bagaimana mendengarkan suara Tuhan, bagaimana bergerak secara profetik. Dan acara ini akan diadakan di Geraha Victoria, harinya Senin sampai Rabu jam 9 sampai jam 5. Itu hari libur ya, hari libur. Dan biasanya AOP ini pindah-pindah kota. Kali ini ada di kota Surabaya ya saudara. Biasanya orang itu sampai keluar kota untuk ikut. Jadi saudara jangan lewatkan ya acara ini. Ya, ini untuk pendaftaran juga ada di grup ya saudara, nanti bisa lihat itu nomor-nomor pendaftaran yang ada di grup juga brosurnya. Dan mungkin untuk berikutnya School of Revival juga akan diadakan kembali bulan 8. Ini pengajaran yang dalam ya, yang diadakan oleh Pastor Terence. Kita tuh bersyukur ya, Pastor Terence itu Tuhan bisa mengkoneksikan kita dengan Pastor Terence. Dia seorang hamba Tuhan yang penuh dengan pewahyuan, pengajarannya sangat bagus sekali, dan itu diadakan di bulan Agustus ya saudara. Ini 15-16 Jumat Sabtu jam 10 sampai jam 4 sore ya. Ini biayanya 125.000. Kenapa kok lebih murah daripada yang dulu? Karena kalau yang kali ini Pastor Teres tuh sungguh punya hati buat Indonesia ya. Dia menabur, dia rela nggak dikasih PK saudara ya. Jadi untuk melayani, jadi uang ini adalah untuk ganti biaya makan, juga untuk operasional lainnya ya saudara, juga untuk dan early bird itu cuma 125 saudara per orang ya. Kalau telat daripada mulai daftarnya 1 Juni itu sudah 150 orang. Atau mungkin saudara bisa kumpulkan 5 orang, baru nanti saudara bisa dapat harga 125 kali 5 orang ya. Dan kalau ada saudara yang mungkin mau mensponsori hamba Tuhan, karena kita juga ada hamba Tuhan yang kurang mampu yang mau join. Mungkin kalau ada saudara nggak bisa join, tapi saudara rindu memberkati dalam kerajaan Tuhan, saudara mau jadi sponsor, saudara juga bisa ya saudara ya. Nanti bilang saudara mau jadi sponsor, jadi nanti kita akan juga menyalurkan itu untuk hamba Tuhan yang kurang mampu untuk diperlengkapi saudara. Dan pengajarannya Pastor Terence ini bagus sekali saudara, sampai orang-orang itu ikut ya, dari Jakarta, dari luar kota itu orang ikut, karena dia ini adalah gurunya para hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau kita beroleh kesempatan untuk mengundang beliau, kita itu sangat diberkati. Juga istrinya juga penyembah yang luar biasa, dia juga akan ambil bagian 1 sesi nanti
di yang bulan 8. Untuk saudara yang belum pernah mengikuti sore yang pertama kali, mungkin bisa juga ikut yang kali ini ya saudara ya. Terima kasih, sekian pengumuman, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Engkaulah sumber ketekunan dari kami Tuhan, berikan kami hati yang tekun untuk menghidupi iman, menghidupi hati yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan apa yang kami hidupi saat ini suatu saat kami wariskan kepada anak-anak kami dan mereka menjadi ahli waris kami di dalam terus memperluas agenda kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, kuatkan teguhkan hati mereka, berikan mereka kekuatan untuk terus menghidupi firman-Mu. Kami juga mau berdoa buat Pak Welem yang juga akan melakukan pembaptisan Tuhan bersama keluarganya Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan dia terus mengalami kasih karunia-Mu Tuhan, bahwa Tuhan Engkau bukan sekedar agama yang mengajari aturan baik, tapi Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hadir dalam hidupnya. Biar Engkau mengubah seluruh pandangannya Tuhan, dan biarlah dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Bapa, biarlah dia mengalami Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidupnya, dan Tuhan Engkau pakai dia Tuhan untuk menjadi terang-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih, kami memberkati Tuhan setiap jemaat yang hadir tempat ini, setiap kami yang melayani Tuhan, diberkati Tuhan dengan kuasa yang dari Allah yang maha tinggi Tuhan, untuk menggenapi setiap rencana-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa buat hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati mereka Tuhan, sampai Tuhan mereka dapat berkumpul kembali minggu depan di tempat ini untuk terima Tuhan pengajaran Tuhan yang baru dari Engkau Tuhan, yang menguatkan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.